Selama perjalanan panjang sejarah manusia, terobosan luar biasa telah terjadi di bidang kedokteran yang telah mengarah pada pengembangan perawatan medis ekstrim. Dalam diskusi ini, kita akan menjelajahi 5 perawatan paling ekstrim dalam sejarah, mengungkap kisah di balik pencapaian medis yang mengubah paradigma dan membawa harapan kepada mereka yang pernah merasa putus asa. Pada satu titik dalam sejarah, praktik medis memperkenalkan metode ekstrim, salah satunya melibatkan penggunaan enema tembakau. Enema, sebuah prosedur yang melibatkan penyuntikan cairan melalui anus untuk membersihkan usus, dianggap sebagai solusi untuk masalah pencernaan yang sering diabaikan. Pada masanya, para ahli medis terinspirasi oleh praktik suku asli Amerika Selatan, yang menggunakan tembakau dalam enema untuk mengatasi masalah pencernaan. Meskipun metode ini tampak menjanjikan, sisi gelapnya akhirnya terungkap. Tembakau mengandung nikotin, zat yang sangat beracun, dan efek berbahayanya menjadi jelas seiring dengan kemajuan penelitian medis. Pada akhirnya, perawatan ekstrim ini dihentikan karena kesadaran akan bahaya kandungan nikotin dalam tembakau menyebar di kalangan komunitas medis. Kejadian ini merupakan contoh bagaimana upaya medis historis tidak selalu sejalan dengan pemahaman medis yang akurat. Praktik pengobatan penyakit dengan membuat lubang pada tengkorak, yang dikenal sebagai trepanasi, merupakan salah satu praktik ekstrim dalam sejarah manusia. Metode ini melibatkan pembuatan lubang atau melakukan operasi pada tulang tengkorak untuk mengakses otak. Meskipun awalnya terlihat mengerikan, trepanasi memiliki berbagai tujuan medis dan spiritual di berbagai budaya dan periode waktu yang berbeda. Pada zaman kuno, trepanasi sering dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti batu tajam atau tulang hewan. Praktik ini memiliki beberapa tujuan, termasuk pengobatan penyakit kepala, pengurangan tekanan intrakranial akibat cedera, atau bahkan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa beberapa pasien mungkin telah selamat dari prosedur trepanasi, mengindikasikan tingkat pengetahuan tertentu tentang teknik sterilisasi dan perawatan luka pada saat itu. Namun, metode ini juga membawa risiko serius, termasuk infeksi, pendarahan, dan kerusakan otak. Tanpa pengetahuan medis yang memadai dan teknologi bedah, trepanasi seringkali menyebabkan komplikasi fatal. Dalam beberapa kasus, praktik ini mencerminkan upaya untuk mengatasi kondisi medis yang membingungkan, tetapi juga mengungkapkan ketidaktahuan tentang anatomi dan fisiologi otak. Penggunaan racun ular dan tanaman beracun sebagai perawatan medis merupakan contoh upaya ekstrim dalam sejarah untuk melawan penyakit. Meskipun terkenal karena toksisitas dan kematian yang disebabkannya, keberanian untuk menggabungkannya dalam praktik medis kuno mencerminkan perjuangan manusia menghadapi tantangan medis dalam keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Salah satu contoh penggunaan racun ular dalam kedokteran dapat ditelusuri hingga sebelum antibiotik ditemukan. Ditemukan bahwa racun ular mengandung senyawa antibakteri, seperti disintegrin, yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Properti antibakteri ini ditemukan melalui praktik medis kuno. Di Mesir kuno, tanaman beracun seperti ganja, opium, dan henbane juga digunakan sebagai bagian dari perawatan medis. Meskipun memiliki efek psikoaktif yang kuat, substansi-substansi ini digunakan karena kemampuannya untuk meredakan rasa sakit atau menyebabkan relaksasi yang dirasakan. Dalam beberapa kasus, para ahli medis kuno bahkan dikenal menambahkan elemen berbahaya seperti ular kering atau kalajengking kering ke dalam campuran obat. Praktik semacam ini merupakan perpaduan dari tradisi medis dan kepercayaan spiritual pada masa itu. Meskipun terlihat ekstrim dari perspektif modern, upaya-upaya ini mencerahkan bagaimana manusia mencoba mengatasi masalah kesehatan dan rasa sakit dalam lingkungan yang penuh tantangan. Metode pengeluaran darah adalah praktik yang cukup menonjol dalam sejarah kedokteran, terutama di India kuno dan berbagai negara di dunia Arab. Praktik ini berakar dalam keyakinan bahwa penyakit seringkali disebabkan oleh darah kotor atau ketidakseimbangan zat dalam tubuh. Dianggap mirip dengan proses menstruasi, pengeluaran darah diyakini dapat membantu membersihkan tubuh dari darah yang tercemar dan mengembalikan keseimbangan. Prosedur ini melibatkan pengambilan sejumlah darah dari pasien, biasanya dengan menggunakan alat seperti jarum atau kaca berbentuk cangkir.
Pasien seringkali dianggap akan merasa lebih baik setelah pengeluaran darah, meskipun sebenarnya ini adalah prosedur yang seringkali tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya. Pengeluaran darah dapat mengakibatkan dehidrasi, kelemahan, dan bahkan infeksi jika tidak dilakukan dengan steril. Meskipun metode ini terus digunakan selama berabad-abad, efektivitasnya tidak pernah terbukti secara ilmiah. Pada abad ke-19, praktik pengeluaran darah akhirnya mulai meredup seiring berkembangnya pengetahuan medis dan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab penyakit. Di masa lalu, seorang peneliti Tiongkok dari abad keempat yang bernama Ge Hong menggunakan apa yang ia sebut sebagai sop kuning untuk mengobati pasien dengan diare parah. Sop kuning ini sebenarnya terbuat dari kotoran manusia. Pengobatan ini telah berkembang menjadi yang sekarang dikenal sebagai Fecal Microbiota Transplantation (FMT). Meskipun antibiotik tersedia saat ini, mereka tidak dapat membedakan antara bakteri yang bermanfaat dan berbahaya dalam tubuh. Ketika antibiotik digunakan, baik bakteri yang berbahaya maupun yang bermanfaat akan mati. Namun, dengan FMT, pasien menerima dosis sehat bakteri usus yang bermanfaat, yang dapat memperkuat pertahanan tubuh. Di masa lalu, pasien akan mengonsumsi sop kuning langsung dari mangkuk, tetapi sekarang dokter mengenalkan mikroba feses ke usus besar melalui prosedur seperti kolonoskopi, enema, atau bentuk kapsul yang aman digunakan. Konsep penggunaan FMT, meskipun tidak biasa, menunjukkan eksplorasi terus-menerus kita terhadap solusi medis inovatif. Sebagai kesimpulan, eksplorasi praktik medis ekstrim sepanjang sejarah memberikan kami pelajaran berharga tentang perjalanan manusia dalam mengatasi tantangan kesehatan. Meskipun beberapa praktik ini mungkin tampak mengerikan dan berisiko dalam konteks kedokteran modern, signifikansi historis mereka dan pelajaran yang mereka tawarkan tidak boleh diabaikan. Praktik-praktik ini mencerminkan keteguhan manusia untuk menemukan solusi, bahkan dalam menghadapi pengetahuan dan sumber daya yang terbatas. Dari penggunaan substansi beracun hingga eksperimen ekstrim, setiap langkah dalam sejarah kedokteran telah berkontribusi pada dasar praktik perawatan kesehatan yang lebih maju dan lebih aman yang kita miliki saat ini. Saat kita merayakan pencapaian medis modern, sejarah praktik medis ekstrim mengingatkan kita untuk mempertimbangkan konsekuensi, keberanian, dan perubahan yang menyertai evolusi ilmu kedokteran.